Halo para siswa sekalian, bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas dimensi 3, yaitu jarak dua garis bersilangan. Dengan tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menggunakan konsep jarak dua garis bersilangan untuk menyelesaikan masalah. Mari kita pahami dulu pengertian dari dua garis bersilangan. Dua garis G1 dan G2 dikatakan bersilangan bila memenuhi kedua kondisi berikut ini. Yang pertama, garis G1 dan G2 tidak berpotongan. Yang kedua, garis G1 dan G2 tidak terletak pada satu bidang. Kedua syarat ini harus dipenuhi agar bisa disebut G1 dan G2 itu dua garis bersilangan. Contoh, misalkan pada kubus ABCDEFGH, garis G1 terletak pada bidang atap melalui F dan H. Garis G2 terletak pada bidang alas melalui A dan C. Maka jelas bahwa kedua garis ini tidak terletak pada satu bidang. Dan kedua garis tidak berpotongan. Karena satu di atap, satu di alas. Ya. Maka kedua garis ini dikatakan dua garis bersilangan. Pada contoh satu berikut ini, kita akan menghitung jarak garis G1 dan garis G2. Garis G1 melalui E dan G, garis G2 melalui B dan D pada kubus ABCDEFGH yang panjang sisinya 4 cm. Kalau kita perhatikan, garis G1 dan G2 ini merupakan dua garis yang bersilangan. Karena dia tidak terletak pada satu bidang dan tidak berpotongan. Ini nampak seperti berpotongan, tapi kalau kita lihat dari posisi lain, maka ini terlihat tidak berpotongan. Kita lihat sebagai berikut. Nah, nampak ini garis ini ya tidak berpotongan ya. Karena ini G1 berada di bidang atap, G2 berada di bidang alas. Jadi garis G1 dan G2 merupakan dua garis yang tidak berpotongan dan tidak satu bidang, sehingga disebut sebagai garis bersilangan. Untuk menghitung jarak dua garis bersilangan G1 dan G2, langkah-langkahnya adalah kita buat dua bidang U dan V. Bidang U memuat G1, bidang V memuat G2, sedemikian rupa bidang U dan bidang V sejajar. Karena G1 ini berada di bidang atap dan G2 berada di bidang alas, maka kita mendapatkan dua bidang, yaitu bidang atap dan bidang alas, yang masing-masing memuat G1 dan G2, yang keduanya sejajar. Sehingga bidang U kita bisa ambil bidang EFGH, bidang V-nya kita bisa ambil bidang ABCD. Bidang U yang memuat G1 yaitu EFGH, bidang V yang memuat G2 yaitu ABCD. Selanjutnya tinggal kita mencari garis yang menembus bidang U dan bidang V secara tegak lurus.
kita bisa membuat garis yang melalui EA, melalui BF, melalui CQ, melalui DH, itu semua garis yang tegak lurus bidang U dan tegak lurus bidang V. Kalau saya buat garis yang melalui BF, garis yang hijau ini, maka garis hijau ini tegak lurus pada bidang U dan tegak lurus pada bidang V. Sehingga titik tembusnya adalah F dan B. Maka jarak antara G1 dan G2 adalah jarak titik tembus F dan B. Karena FB itu rusuk kubus, panjangnya 4 cm. Jadi jarak G1 dan G2 adalah 4 cm. Demikian penjelasan dari contoh 1.